Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM, perkenalkan saya Nidaul Nur Khairiyah dengan NIM 259-20540, nomor UKG 2022-00124792, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. LPPK, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Siliwangi. Hari ini, tanggal 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks dongeng fantasi elemen menulis pada siswa-siswi SMP kelas 7 di SMP Global Prima Islamic School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah waktunya pelajaran bahasa Indonesia ya? Yes. Masih semangat nggak hari ini? Masih. Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Semangat, please. Say salam to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke, sudah siap semua? Sudah. Oke, sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Attention. Ready. Attention. Ready. Before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, thank you for today. Please give us knowledge and useful for our future. Amin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa semuanya ya Nak ya. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih kabarnya hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bismillah. Oke, berarti alhamdulillah semuanya sehat ya. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua, berarti sehat semua ya hari ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Nida mau mengecek dulu nih kesiapan kalian. Buku tulis, buku plaket, alat tulis sudah siap semua? Apakah ada sampah di sekitar kalian? Coba dicek dulu. Ada nggak sampah? Ada? Coba. Ini Pak. Tidak. Oke, kalau misalnya bersih, nyaman semuanya, belajar maka juga akan kondusif ya. Ciptakan kebersihan maka akan pulang muncul kenyamanan dalam belajar. Oke, untuk yang botol-botol minum ya, boleh diletakkan di kolong mejanya dulu. Oke? Oke, sudah siap semua belajar. Nah, sebelumnya Miss Nida akan mengajak kalian dulu untuk mengingat nih. Sebelumnya kita kan pernah belajar materi apa ini? Bab yang kedua? Mewujudkan imajinasi dengan teks dongeng fantasi. Iya betul, mewujudkan imajinasi dengan teks dongeng fantasi. Nah, supaya kamu tambah fokus, kamu juga bisa lebih semangat lagi, Miss Nida mau ngajak tepuk fokus terlebih dahulu ya. Coba sekarang, ketika Miss Nida bilang tepuk, kemudian di belakangnya ada angka, maka kamu bertepuk sebanyak angka tersebut. Oke? Tepuk 1, tepuk 2. Oke, siap ya? Nah, sekarang kita masih di materi teks dongeng fantasi, namun berbeda tujuan pembelajarannya. Ya, kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ada ingat? Struktur. Ya, betul. Ada struktur dongeng fantasi. Kalau di hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengembangkan ide cerita, ya. Mengembangkan ide cerita fantasi secara apa? Secara berkelompok untuk apa? Memecahkan masalah imajinatif yang disajikan guru. Ya, betul. Jadi nanti kamu akan memecahkan masalah dari apa? Dari piring gambar tokoh, ya. Kamu perlu memecahkan masalah tersebut. Apa ya masalahnya, Miss? Nah, nanti kita lihat. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang kedua? Boleh dibaca? Menulis cerita dongeng fantasi sederhana dengan struktur yang runtut sesuai hasil diskusi kelompok. Betul, menulis dengan runtut apa yang kita tulis yaitu teks dongeng fantasi. Apa itu arti runtut? Berurutan. Berurutan sesuai dengan strukturnya. Kemarin sudah belajar strukturnya ya.
Oke, yang ketiga apa? Menjadikan hasil cerita dalam bentuk bacaan atau penceritaan tulisan di depan kelas. Betul. Setelah kamu menulis dari pengembangan ide yang kamu lakukan bersama kelompok, yaitu pastinya nanti akan ada presentasi atau yang disebut dengan menyajikan hasil. Oke. Dari 3 tujuan pembelajaran kali ini sudah paham semuanya? Sudah. Oke, inilah skema belajar kita di hari ini. Lanjut ya. Oke, persepsi materi sebelumnya. Coba, masih ingat kan kalian tadi pertemuan kita tentang apa kemarin? Struktur. Apa saja sih struktur dari teks dongeng fantasi? Orientasi, aplikasi, klimaks, resolusi, modal. Kalau misalnya puncak dari masalah apa itu sebutannya? Klimaks. Kemudian pengenalan tokoh di awal, apa namanya? Orientasi. Nah, kira-kira kaitan materi sebelumnya dengan materi hari ini apa ya? Ada yang tahu kira-kira? Kalau kita sudah belajar struktur, kita sudah pernah belajar unsur, maka kaitannya kita akan bisa membentuk dengan menulis teks dongeng fantasi. Kita akan bisa mengembangkan imajinasi. Oke, lanjut ya. Pertanyaan penantik dari Musida. Yang pertama, pernahkah kamu menulis dongeng fantasi dengan pengembangan ide? Ada yang sudah, ada yang belum. Hari ini kita akan belajar, ya. Yang kedua, menurut kalian, nih, Miss Nida kan punya piring-piring tokoh ini, ya. Lihat ya, ada piring-piring tokoh ini. Miss Nida akan tempelkan nih. Kira-kira dari piring tokoh ini, itu mereka punya masalah apa aja ya? Kamu kebayang nggak sih ada gambar buaya misalnya? Buaya itu kira-kira bisa punya masalah nggak? Kalau dihadapkan menjadi tokoh nyata, misalnya. Kalau dijadiin dongeng? Bisa. Apa masalah yang terjadi? Coba bantu Miss Nida berpikir kira-kira apa ya dari ceritanya buaya itu? Nih, ini gambar apa? Buaya. Ini gambar apa? Semut. Ini? Kancil. Terus? Kemudian ini gambar apa? Kura-kura. Ada lagi? Monyet. Oke, kemudian? Paus. Oke, ini? Malam. Dari beberapa yang bisa dijadikan tokoh dalam teks dongeng, Alif, apakah kamu terbayang kira-kira dongeng seperti apa yang bisa kamu tulis dari tokoh-tokoh tersebut? Udah punya bayangan? Udah. Oke, ada bayangannya. Kira-kira kalau dari karakter buaya nih, si buaya ini biasanya karakternya bagaimana ya? Ada yang bilang jahat. Bisa nggak buaya ini menjadi tokoh baik? Bisa. Bisa ya. Kayak gimana ya contohnya kalau misalnya dia jadi tokoh baik? Membantu kancil menyeberangi jalan. Bisa. Lanjut. Hari ini sebelum kita menulis, kita harus belajar dulu ciri kebahasaan. Kalau sebelumnya kamu sudah belajar tentang apa kemarin? Struktur. Kamu juga perlu belajar ciri kebahasaan, ya. Ciri kebahasaan teks dongeng fantasi di sini ada berapa ya? Coba lihat. Ada? 6. Yang pertama apa? Yang kata tebal aja, yang ditebali katanya. Betul, memuat kata-kata sifat. Kata-kata sifat biasanya pasti ada di dalam teks dongeng fantasi. Contohnya kata sifat itu apa sih, Nak? Sombong, rajin, baik, jahat, pemalas, masuk nggak? Terus ada 2, memuat kata-kata keterangan itu contohnya seperti apa ya? Ya, latar waktu, suasana, apa satu lagi? Tempatnya di mana? Pasti ada tuh kata-kata tersebut, kata keterangan yang menjelaskan di dalam teks dongeng fantasi. Gunakan kata denotatif, yaitu makna sebenarnya. Mengapa kok harus makna sebenarnya? Supaya ketika pembaca atau pendengar ya yang mendengarkan ataupun yang membaca teks dongeng fantasi langsung paham, langsung mengerti. Coba Miss punya pilihan nih, mana yang kalimat langsung, mana yang kalimat tidak langsung. Yang satu kalimatnya, wahai buaya, tolonglah bantu aku untuk menyeberangi sungai itu, kata kancil. Nah, satunya lagi kalimatnya gini, di suatu hari kancil meminta tolong kepada buaya untuk membantunya menyeberangi sungai supaya kancil bisa mengambil makanan di seberang sungai. Nah, kira-kira mana nih? Kalimat yang pertama atau yang kedua yang langsung? Yang pertama. Berarti kalimat pertama itu adalah dia tahu peka
ya kan? Bahwa dari bicara dia tadi ternyata menyakiti gajah. Akhirnya dia mau mencoba untuk meminta maaf. Oke. Dah, coba semuanya serang diri. Oh, sudah diri. Sekarang coba rentangkan tangannya ke atas. Rentangkan ke samping. Rentangkan ke bawah. Kemudian sekarang kamu pegang sudut bibir kamu. Senyum kepada teman-teman kalian. Senyum sebanyak-banyaknya, senyum sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira tadi udah habis tidak selesai dengan temannya, moodnya udah naik atau belum nih? Sudah. Tepuk 3, tepuk 2, 1. Ayo, kan ada kata tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 5, 5, 1. Kan tepuk 1, tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan bergerak semua. Kita fokus kembali ya. Nah, sekarang kita akan membudayakan interaksi dengan membaca teks halaman berapa, Nak? 32. Tuh, halaman 32 sampai dengan 33. Coba dibaca dulu supaya apa? Supaya tahu oh contohnya seperti ini. Supaya pengetahuannya semakin kaya, ya. Miss berikan waktu kalian kurang lebih 3 sampai 5 menit untuk menyelesaikan membaca. Tidak mau ngobrol ya. Kalau sudah selesai, untuk memperkuat bacaan kalian, silakan untuk menonton video ini, ya, memperkuat dari apa yang telah kalian baca, gambaran dari contoh dongeng fantasi, dan bisa dijadikan juga. Oh iya ya, kalau menulis teks dongeng fantasi itu seperti ini nantinya saya, kurang lebihnya, mulai dari alurnya, ya, gambarannya. Nah. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Ya, pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang. Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik. Wah, sepertinya enak sekali ya. Oke, sudah ya? Coba bisanya. Udah paham sama ceritanya belum? Sudah. Kira-kira struktur yang ada di dalam video tersebut dan teks yang kamu baca sebelumnya sudah lengkap? Sudah. Mulai dari orientasi. Apa orientasinya tadi? Ada 2 orang? Sahabat siapa? Oke, kemudian ada struktur yang kedua apa? Komplikasinya mana? Menanam pohon pisang. Kemudian ada klimaks. Puncaknya apa? Klimaksnya saat pura-pura mengguncang pohon pisang. Gara-gara apa? Iya, karena dia menghabiskan pisang milik kura-kura. Alasannya coba-coba, namun apa yang terjadi? Dia menghabiskannya. Kemudian ada tuh peleraiannya. Apa itu sebutannya kalau peleraian? Resolusinya. Nah, sekarang coba ketika Miss bilang tepuk 2, maka 1 di kanan, 1 di kiri. Kalau 1 di tengah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, 2. Ayo, 2. Kan fokus. 2 berarti tambah tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Belum fokus. Tepuk 2, 2, 2, 2. 2 tanpa tepuk. Oke, lanjut. Bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah, ya. Langkah dalam menulis teks dongeng fantasi. Sebelum kamu menulis, kamu perlu tahu dulu ya Kirana. Perlu tahu dulu caranya seperti apa. Nah, caranya itu yang disebut dengan langkah-langkah. Yang pertama apa? Tentukan ide. Betul, tentukan ide. Idenya sudah ada di depan. Idenya dari tokoh gambar ini, ya. Nanti silakan diambil. Setiap kelompok boleh mengambil 2 tokoh sebagai ide atau bahan tokoh kalian. Yang kedua, Baca dari cerita. betul. Kalau kalian sudah punya idenya, kamu juga harus membuat garis besar cerita. Ceritanya mau dibuat seperti apa? Orientasinya apa? Buat 1 kalimat, ya. Kemudian komplikasinya seperti apa? Buat 1 kalimat itu sebagai garis besar cerita.
Kemudian yang ketiga seperti apa dan waktunya bagaimana. Yang keenam, menciptakan masalah. Kamu kalau mau cerita harus belajar menciptakan masalah atau yang disebut dengan konflik. Buat tuh konflik yang kamu ambil gambar pangeran sama naga. Konflik apa yang bisa mungkin terjadi? Perang bisa. Terus apa misalnya? Si siapa? Pangerannya? Bisa aja mungkin naga ini adalah siapa? Musuhnya, ya kan? Musuhnya dari pangeran bisa. Yang ketujuh apa? Akhiri konflik. Jadi kamu membuat konflik, kamu akhiri. Siapa yang dimenangkan? Tokoh yang berwatak. Yang kedelapan, menyisipkan amanat atau pesan moral. Kalau sudah membuat teks dongeng fantasi, jangan lupa menyisipkan pesan moral supaya orang yang membaca mendapatkan pelajaran dari situ. Yang kesembilan, terakhir, Buatlah judul yang menarik. betul, judul yang menarik supaya pembaca tertarik. Dan ada gambar tokoh ini, kamu bisa membuat dongeng, ciptakan masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, ya. Kemudian tuliskan cerita fantasi di LKPD yang mestinya bagikan ini. Kira-kira bisa? Perwakilan dari setiap kelompok boleh mengambil 2 gambar. Ya, oke. Sekarang boleh diambil dulu. Tertib ya, tertib ya. Oke. Nah, yang sudah ambil amplopnya boleh ambil ini. Amplopnya sudah ambil kiri. Tadi udah ambil amplop? Oh, sudah. Oke, sudah dapat semua? Sekarang boleh dibuka terlebih dahulu. Silakan duduk dan dibuka terlebih dahulu. Miss tidak akan menjelaskan panduannya kalian. Nanti dipecahkan bersama kelompoknya. Sudah dibuka? Nah, lihat ini langkah-langkahnya. Kamu sudah memilih secara berkelompok. Miss Ida juga sudah membagi kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Itu berdasarkan dari hasil analisis diagnostik kemampuan dari setiap anak, ya. Kemudian, nanti kalau LKPD-nya sudah selesai dikerjakan, kalian boleh menempelkan amplopnya sebagai tanda kelompok tersebut sudah selesai. Jangan lupa berikan identitas nama kelompok kalian di amplop dengan nama buah. Ya, paham? Nah, sekarang kita lihat contoh LKPD-nya seperti apa. Tidak jelaskan sedikit. Ini, LKPD-nya kamu bisa menulis dulu identitas dari setiap kelompok, pembagian dari tugas kalian, siapa yang menjadi ketua ide, sampai dengan penata latar, alur, dan yang bagian menulis, sampai dengan penyaji presentasi. Nah, pertama kamu bedah dulu ya tokohnya. Tokoh, sifat, kekuatan apa, kelemahan apa, dia sebagai sahabat ataupun musuh. Kamu bedah dulu. Setelah itu baru kamu bisa buat garis cerita. Nih, dengarkan tidak? Garis cerita itu cukup dengan 1 kalimat. Ya, cukup dengan berapa kalimat? 1 kalimat yang menjadi inti dari apa yang akan kamu kembangkan ke dalam teksnya. Nih, tugas menulis cerita fantasi. Ini baru teksnya. Dari 1 kalimat bisa kamu kembangkan menjadi 1 sampai dengan 2 paragraf. Minimal 1 Miss boleh, ya. Oke, boleh 2 paragraf Miss boleh. Yang tidak boleh itu contohnya 1 kalimat doang. Orientasinya seperti apa, kamu bentuk, aplikasi seperti apa, sampai dengan ke kode. Caranya, isi dulu ininya nak, peta ceritanya. Kamu buat 1 kalimat di orientasi. Kamu lanjutkan menulis. Paham? Silakan kerjakan 20 menit dari sekarang. Berdiskusi secara aktif ya. Yang berdiskusi bersama-sama, jangan cuma 1-2 orang, oke? Diselesaikan bersama-sama dengan segera. Intinya dikerjakan di sana, di kanan. 17 menit lagi ya, sudah bisa timer. 17 menit lagi.
Miss Nida akan menilai penilaian juga, penilaian formatifnya. Proses kalian berdiskusi, mana anak yang aktif, mana anak yang masih belum bisa aktif ya. Paus yang apa dan ini yang apa? Ya, cukup satu kata selesai. Coba tadi kamu menjelaskan mereka yang di laut apa? Jelasin. Sama seperti lanjutan yang nanti. Maksudnya tadi kencang kayak mana namanya kopias dulu ya. Aplikasinya misalnya tadi jadi pesawat ya. Kamu mau jadiin dia musuh gara-gara apa? Ada masalah apa mereka berdua?
Jangan lupa perkenalkan diri dari kelompok mana dan sebutkan misalnya orientasi ceritanya bagaimana. Nah, kamu yang sebagai audiens mendengarkan, oke? Siap? Siap. Mulai dari kelompok yang tadi pertama, kelompok ini ya. Kelompok apa namanya? Peace. Beri tepuk tangan untuk Peace. Lebih semangat. Oke, silakan kelompok Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PIS akan mempresentasikan LKPD menulis dongeng fantasi. Orientasi. Di suatu kerajaan, hiduplah sepasang sahabat, yaitu seorang pangeran dan naga yang bernama Elzar dan Louis. Komplikasi. Setiap hari, Elzar selalu menyuruh Louis untuk berlatih secara paksa walaupun Louis sedang berlatih. Klimaks. Saat sedang berlatih di bukit, kaki Louis terjebak di tumpukan ranting-ranting. Tetapi, Elzar tidak membantu dan malah memarahi Louis. Resolusi. Akhirnya, Louis berusaha keluar dari tumpukan ranting-ranting dengan kekuatannya sendiri dan tanpa bantuan siapapun, termasuk Elzar. Setelah itu, Louis pergi dari kerajaan. Koda. Saat perang tiba, Elzar mencari-cari Louis, tetapi tidak menemukan Louis, dan akhirnya Elzar kalah dalam perang tersebut. Pesan moralnya, dalam bersahabat, kita harus setia dan tidak boleh memanfaatkan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk temannya. Buku yang dibacakan tadi, yang dibuat. Sudah. Ceritanya kira-kira nyambung nggak? Nyambung. Sudah ada kata sifat di dalamnya? Sudah. Gajah melihat segerombolan semut sedang mengumpulkan makanan. Wahai semut, sedang apa kalian? Ujar Bim, kami sedang. Pesan moralnya, jangan berbuat curang dalam hal apapun dan selalu berbuat jujur. Pesan moralnya adalah jangan membuat curang kepada siapapun dan dimanapun. Terus misalnya kodenya apa? Ayo. Apa? Mendapatkan kerugian. Mendapatkan kerugian. Betul seperti itu. Betul. Oke. Tepuk tangan dong. Ayo. Jangan katakan. Seiring berjalannya waktu, Reda mulai iri dengan karena peri-peri lain selalu memuji kecantikan Fanny. Klimaks. Setelah Fanny dan Blake Apa judulnya yang benar? Paus mengejek hiu tanpa sebab. Ini siapa yang melihat ini? Oke, berarti dia mengejek ya? Iya betul. Oke, sudah paham ceritanya yang dibuat tadi oleh kelompok Odondong? Tepuk tangan untuk kelompok Odondong. Mana tepuk tangan? Kalian sudah bisa belajar untuk menulis sampai akhirnya menyajikan ya dengan bekal yang dimiliki. Nah, di sini Bismillah mau menjelaskan kalian bahwa setiap pembelajaran itu pasti punya pemahaman bermakna. Pelajaran untuk pemahaman bermakna dalam materi ini yang pertama coba dibaca. Membaca, menulis juga bagian dari budaya literasi yang perlu terus dikembangkan agar menjadi generasi besar yang memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual yang memadai. Betul. Jadi kalian itu bukan hanya membaca namun juga menulis, bisa menjadi budaya literasi yang menajamkan kekuatan emosi dan lainnya, ya kan? Kemudian yang kedua, menulis cerita fantasi itu juga melatih apa?
Imajinasi. Kamu bisa mengerjakan masa lalu. Yang ketiga, setiap tokoh, konflik, alur itu dapat mencerminkan apa, Nak? Nilai moral. Nilai moral dan kehidupan nyata, dari kehidupan nyata. Bisa juga membantu menghasilkan cerita yang lebih kaya. Si A punya cerita ini, B punya ide seperti ini. Walaupun misalnya sempat gaduh, sempat setuju tidak setuju, itulah cara melatih kalian supaya bisa apa? Menyatukan persepsi sehingga menjadi satu cerita yang utuh dan lengkap, sehingga bisa dihargai satu sama lain. Nah, alhamdulillah, bagaimanapun hasil kalian tadi dalam proses, bagaimanapun hasil kalian dalam menyajikan tadi, Miss Nida tetap mengapresiasi dan menghargai kerja keras kalian. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke. Selanjutnya Miss Nida akan menyimpulkan nih, pembelajaran kali ini kita belajar yang pertama tentang apa? Struktur sudah main. Nah, kemudian dibahas dikaitkan kan tadi ya? Kaitannya itu apa? Ciri kebahasaan. Dengan mengetahui ciri kebahasaan, kalian bisa menulis. Kemudian apa lagi tadi sebelum menulis? Belajar apa? Langkah. Ciri-ciri kebahasaan di dalam teks dongeng fantasi ada apa aja? Yang pertama? Kata sifat, kata kerja, ayo semuanya. Kata keterangan. Terus apa lagi yang laki-laki? Kalimat denotatif. Coba misalnya suruh ulang, anak laki-laki jawab. Yang pertama apa tadi? Kata kerja ada. Oke, terus kata sifat, terus kata keterangan. Betul, kalimat langsung dan tidak langsung. Ada lagi Kak tadi? Teknik analitik dramatis. Kemudian itu ciri kebahasaan. Langkah-langkahnya yang pertama tadi apa? Tentukan ide. Kemudian sampai dari tentukan ide itu kita bisa apa? Membuat garis besar cerita. Sampai akhirnya kita bisa apa? Membuat paragrafnya itu tadi, ya kan? Sampai tersusun menjadi suatu cerita yang di dalamnya sudah ada latarnya, sudah ada alurnya. Betul? Ya kan? Akhirnya kamu tahu pengenalan tokohnya seperti apa. Nah, itu perlu kamu ketahui yang jelas. Tapi yang paling utama kalau mau menulis harus punya ide. Idenya dari mana? Contohnya tadi salah satunya dari tokoh yang Miss Nida berikan tadi, yang Miss Nida sajikan. Oke. Pembelajaran kali ini bisa kalian pahami semuanya? Bisa. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan berikutnya, Miss Nida akan mengajak kalian untuk belajar menulis antologi dongeng. Ya, kalau hari ini menulis secara berkelompok, minggu depan pertemuan berikutnya Miss Nida akan mengajak untuk menulis sendiri. Ya, nanti karya kalian akan Miss Nida satukan menjadi antologi dongeng dan kita publikasikan, kita share menjadi buku cetak ya, atau buku yang tahu Wattpad gak kalian? Nah, nanti bisa tuh Miss terbitkan di Wattpad. Di Wattpadnya Miss Nida itu ada, nanti Miss terbitkan jadi deh satu buku. Mau seperti itu? Mau. Oke, ya udah lebih semangat ya. Jangan lupa belajar menulis lagi dan cari referensi lagi. Sekali lagi Miss tanya, betul sudah paham semua? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih Miss Nida. Doakan kami sukses. Kami sayang Miss Nida. Amin, sama-sama. Miss Nida juga sayang kalian semua. Oke, sekarang ganti pelajaran ya.